Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Raihan Raffi Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pencerahan mengenai sebuah doa. Apa kabar hadirin dan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah? Semoga tetap sehat selalu dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan dan aku perkenankan bagimu. Dan barang siapa yang menyombongkan diri dan enggan untuk menyembahku, maka akan aku masukkan dirinya ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Seperti yang kita ketahui bersama hadirin rahimakumullah, sesungguhnya doa itu adalah senjata bagi orang muslim, baik kita dalam keadaan lemah maupun dalam keadaan kuat. Maka kita harus tetap memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong berjalan di muka bumi ini dan membanggakan dirinya, yang kita kenal dengan istilah takabur. Karena sesungguhnya doa itu amatlah penting untuk memperkuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja koneksi internet tidak stabil, jangan sampai koneksi kita dengan Allah juga tidak stabil, hadirin rahimakumullah. Bahkan di dalam sebuah hadis juga, hadis riwayat Tirmizi juga dijelaskan, laisa syai'um bi akrama 'alallahi minad du'ai, yang artinya tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melainkan sebuah doa. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah melainkan sebuah doa. Karena itu adalah sarana untuk kita mendekatkan dan kita beribadah kepada dirinya. Bahkan ketika kita berada dalam keadaan sedih, ketakutan, kegundahan, bahkan kehilangan sesuatu, maka janganlah segan untuk memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong kepada dirinya. Karena dengan berdoa kepada Allah, hanya Allah yang bisa menolong diri kita, hadirin rahimakumullah, yang bisa menghilangkan kesusahan yang ada pada diri kita atau yang sedang kita alami sekarang ini. Jika Allah memberikan ujian kepada kita, berarti bukan sekedar sayang maupun cinta, tapi Allah rindu. Allah rindu sosok hambanya. Allah rindu sosok hadirin rahimakumullah sekalian untuk memohon dan memelas serta meminta kepadanya. Allah rindu sosok hambanya, hadirin rahimakumullah. Terkadang Allah tidak pernah meninggalkan kita, hadirin rahimakumullah. Justru kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 8 yang berbunyi, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Berarti hanya satu-satunya tempat kita berharap, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap-siap diri kita akan hancur dan kecewa. Tapi jika kita berharap dan menaruh harapan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita tidak akan pernah rapuh dan tidak akan pernah kecewa, melainkan tenang. Kenapa Allah tidak pernah membiarkan kita bahagia? Karena di dalam kebahagiaan belum tentu ada ketenangan, tapi dalam ketenangan sudah pasti ada bahagia. Karena bahagia itu sifatnya sementara, tapi kalau tenang sifatnya selamanya.
Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita dalam keadaan lemah maupun dalam keadaan berdaya. Kita harus tetap memohon kepadanya dan meminta kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong diri kita hadirin rahimakumullah. Manusia bisa saja mengecewakan diri kita, tapi Allah tidak hadirin rahimakumullah. Bahkan orang terdekat dengan kita pun, keluarga, teman, saudara, bisa saja mengecewakan kita, bisa saja ingkar janji. Tapi Allah tidak akan pernah ingkar janji ataupun mengecewakan hambanya. Bahkan Nabi pun yang telah dijamin masuk surga Firdaus pun tidak segan untuk mengulang-ulangi doanya. Apalagi dengan kita hadirin rahimakumullah, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak segan untuk mengulang-ulangi doa. Apalagi kita hambanya, sampai kaki beliau bengkak saat sholat, sampai memohon perlindungan dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengabdian sebagai seorang hamba. Nabi itu baru nabi hadirin rahimakumullah. Apalagi dengan kita, terkadang ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, Allah akan memberikan langsung apa yang kita pinta. Dan yang kedua, Allah akan menunda doa apa yang kita panjatkan itu. Tidak, maksudnya ditunda itu Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik hadirin rahimakumullah. Bukan tidak mau dikabulkan, tapi akan diganti dengan yang lebih baik, ditunda karena ada yang lebih baik gitu kan. Misalnya kita gagal dalam PTN, misalnya kita daftar SNBP atau seleksi dalam perguruan tinggi, tapi kita tidak lulus di PTN impian kita. Itu tandanya ada yang terbaik yang sedang menunggu kita di sana. Bukan Allah tidak mengabulkan doa kita hadirin rahimakumullah, tapi karena ada yang lebih baik, karena mungkin saja tempat yang kita daftar itu atau yang kita impikan itu tidak terbaik menurut Allah, karena ada bahaya yang kita tidak tahu. Karena Allah lebih tahu, karena kita tidak tahu. Apa yang kita anggap baik sebaliknya belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala hadirin rahimakumullah. Karena yang tahu masa depan itu Allah, sementara kita tidak tahu hadirin rahimakumullah. Kita hanya bisa merencanakan, tapi Allah yang menentukan hasil akhirnya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, apabila kita sudah berdoa, berusaha atau berikhtiar, maka hasil akhirnya yaitu tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya atau kita wakilkan semuanya kepada Allah, karena Allah lah yang bisa menentukan hasil akhirnya, karena Allah yang lebih mengetahui daripada kita hadirin rahimakumullah. Bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi pun, bahkan sebelum kita lahir pun, Allah sudah tahu nasib kita ke depan kayak gimana, takdir kita. Tugas kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beriman kepadanya. Apabila sekarang ini kita mengalami kesedihan yang berlarut-larut atau ujian kita merasa berat, maka yakinlah di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan hadirin rahimakumullah. Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah, tapi Allah berjanji di setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengubah hidupmu menjadi momen yang paling baik setelah momen yang paling buruk sekalipun yang pernah terjadi di dalam hidupmu. Karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak hadirin rahimakumullah, atau nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan hadirin rahimakumullah. Apabila ada kekeliruan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.